Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan membahas kisah horor yang diceritakan oleh gadis cantik yang bernama Winda. Penasaran dengan ceritanya seperti apa? Langsung saja masuk ke ceritanya. Kisah ini bermula ketika si Winda sama salah satu temannya yang bernama Ratna itu mendapatkan tugas PKL dari sekolahannya. Nah, karena mereka berdua mendapatkan tugas PKL dari sekolahannya, jadi mereka berdua mulai nih nyari-nyari tempat yang cocok untuk PKL. Wah, tidak selang berapa lama mereka mendapatkan tempat yang cocok untuk PKL. Nah, jadi mereka ini setiap hari boncengan naik motor pulang pergi menuju tempat PKL tersebut. Suatu hari si Winda ini kepikiran buat ngekos. Jadi ngomonglah si Winda ini sama si Ratna. Rat, kalau gini terus kita pulang pergi terus kan capek. Gimana kalau kita cari kos-kosan aja? Itu kata si Winda. Si Ratna yang mendengar ajakan si Winda buat ngekos itu juga mulai berpikir hal yang sama. Jadi mereka akhirnya sepakat untuk ngekos. Nah, karena si Winda sama si Ratna ini masih statusnya pelajar anak sekolah SMK, mereka pikir yang penting bisa untuk tidur lah, nggak perlu mewah tempat kos-kosannya. Singkat cerita mereka berdua akhirnya mencari tempat untuk ngekos. Nah, nyarilah nih mereka berdua berboncengan, wah. Mereka nanya sana sini sampai akhirnya dapatlah tempat ngekos. Pemilik kos-kosan tersebut bernama Ibu Yanti. Nah, karena harganya murah, si Winda sama si Ratna ini ngecek kos-kosan tersebut. Nah, setelah dicek, itu banyak sekali kos-kosannya, wah, ada sekitar 7 ruangan. Cuma pas si Winda sama si Ratna itu ngecek, semuanya itu dalam keadaan kosong. Gak tahu kenapa tiba-tiba si Ratna kepikiran untuk ngekos di situ. Karena dia pikir harganya juga tidak terlalu mahal. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk ngekos di tempat Bu Yanti. Jadi mereka berdua mulai nih, wah, bersih-bersih, beres-beres kan. Karena kos-kosan tersebut memang dalam keadaan kosong. Jadi banyak sekali kotoran yang harus dibersihkan. Dan di belakang kos-kosan tersebut itu ada sebuah sungai yang mengalir. Jadi kos-kosan itu tuh nggak punya kamar mandi pribadi, wah. Kamar mandinya itu hanya ada satu untuk semua orang yang ngekos di situ. Jadi bergantian. Tapi karena kos-kosan itu semuanya kosong, hanya ada Winda dan juga Ratna, jadi mereka bebas saja ke kamar mandi. Suatu ketika mereka bersama berangkat ke tempat PKL. Nah, sepulangnya dari tempat PKL, mereka berdua masuk ke dalam kos-kosan. Nah, si Winda itu ngomong sama si Ratna kalau dia mau ke kamar mandi sekalian mau mencuci pakaian. Nah, si Ratna pun mengiyakan si Winda. Nah, akhirnya si Winda menuju kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, si Winda ini lebih dulu mencuci pakaian. Dan setelah mencuci pakaian, si Winda berniat mau mandi. Nah, pas si Winda ini mau mandi, itu si Ratna kayak manggil-manggil si Winda. Akhirnya si Winda nggak jadi mandi. Keluar lagi tuh si Winda dari kamar mandi. Kenapa, Rat? Kata si Winda. Kata si Ratna, loh, bukannya kamu yang manggil aku? Enggak kok, aku nggak manggil, orang aku udah mau mandi, kata si Winda. Terus si Ratna masih nggak percaya karena dia pikir itu suaranya si Winda. Akhirnya si Ratna balik lagi ke dalam kamar, sedangkan Winda meneruskan untuk mandi. Nah, selang berapa lama si Ratna itu balik lagi. Sedang si Winda lagi mandi, si Ratna tuh nungguin di kamar mandi. Win, kamu ngapain sih manggil-manggil aku? Kata si Ratna. Nah, si Ratna yang mendengar memang si Winda itu lagi mandi, itu mikir, terus siapa yang manggil-manggil aku tadi? Si Ratna akhirnya nungguin Winda sampai kelar mandi buat nanyain yang sebenarnya. Karena si Ratna mikir si Winda ini udah 2 kali manggilin si Ratna, tapi si Winda enggak ngaku. Wah. Nah, selesai si Winda mandi, keluar tuh si Winda dari dalam kamar mandi. Langsung tuh si Ratna nyamperin si Winda. Win, kamu ngapain sih manggil-manggil aku terus? Kata si Winda, enggak kok, dari tadi lo aku mandi. Nah, terus kata si Ratna, oh ya udahlah kalau gitu,
Mungkin aku yang salah dengar, kata si Ratna. Yaudah Gi, kamu masuk ke kamar, gantian aku yang mandi. Nah si Ratna lebih dulu mengambil pakaian sebelum mandi. Setelah itu si Ratna masuk ke dalam kamar mandi. Nah pas si Ratna lagi mau mandi, itu tuh si Ratna kayak denger si Winda itu lagi manggil-manggil Ratna. Dia terus saja mandi. Nah selesai mandi, si Ratna tuh masuk ke dalam kamar. Di situ Winda nggak ada di dalam kamar. Dia panggil-panggil, Win, Win, kamu di mana? Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya si Ratna mengganti pakaian, dan setelah mengganti pakaian itu si Ratna ngelanjut nyariin si Winda sambil teriak-teriak, Win, kamu di mana? Kamu di mana? Tapi tetap nggak ada jawaban. Nah si Ratna lalu keluar nanya sama Bu Yanti. Tapi di dalam rumah Bu Yanti juga nggak ada siapa-siapa. Kemudian si Ratna balik lagi ke dalam kosan. Pas si Ratna ini masuk ke dalam kosan, di dalam kamar itu ada si Winda. Loh Win, kamu dari mana? Dari tadi aku cariin kok nggak ada. Kok tiba-tiba udah di sini? Lah kata si Winda, bukannya aku emang dari tadi di sini, malah kamu yang aku tungguin lama banget sih mandinya, kata si Winda. Lah si Ratna itu kan heran. Baru aja dia nyariin si Winda nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba ada di dalam kamar, malah dia bilang kalau dia dari tadi ada di kamar, kan aneh. Setelah itu mereka berdua ngobrol, ya biasalah namanya anak gadis, paling nggak yang ngobrolin cowok-cowok ganteng ya kan. Di malam harinya si Winda itu pengen buang air kecil, karena si Winda orangnya penakut, ngajaklah si Ratna buat nemenin ke kamar mandi. Nah, ditemenin tuh sama si Ratna ke kamar mandi. Nah pas si Winda buang air kecil, itu si Winda ngerasa kayak ada sesuatu di atas. Tapi si Winda nggak berani lihat ke atas. Setelah selesai, si Winda langsung tuh keluar kamar mandi, buru-buru ngajak masuk ke kamar. Kata si Ratna, kenapa sih Win buru-buru banget? Nggak kayak biasanya. Enggak loh Win, aku tadi pas buang air kecil tuh kayak ada sesuatu yang ada di atas kepala aku. Tapi aku nggak berani ngeliat. Cuma badan aku tuh merinding semua. Karena mengingat di situ memang tempatnya horor, karena ada 7 kos-kosan, tapi semuanya dalam keadaan kosong. Nggak ada siapa-siapa di situ, Wak, kecuali Bu Yanti. Tapi posisinya Bu Yanti juga terpisah tempat tinggalnya, agak jauh lah ke depan. Jadi cuma ada mereka berdua. Nah besoknya mereka beraktivitas seperti biasa. Sebelum menuju tempat PKL, seperti biasa mereka mandi lebih dulu. Waktu itu giliran si Ratna yang mandi lebih dulu. Nah pas si Ratna masuk ke dalam kamar mandi, itu si Ratna ngeliat kayak ada bekas darah yang mengalir dari dalam kamar mandi. Nah pikir si Ratna itu darah si Winda tadi malam. Nah yang ada di pikiran si Ratna, si Winda ini lagi mens atau datang bulan. Jadi udahlah siram-siram aja sama si Ratna. Nah setelah si Ratna selesai mandi, gantian tuh si Winda masuk ke dalam kamar mandi. Nah pas si Winda masuk ke kamar mandi, itu si Winda juga sama ngelihat ada darah yang mengalir. Nah si Winda juga berpikiran sama kayak si Ratna, dipikir itu darahnya si Ratna yang lagi main atau datang bulan. Ya disiram-siram lah kayak si Ratna tadi. Setelah si Winda selesai mandi, si Winda ini ngomong sama si Ratna, kamu lagi main Rat? Kata si Winda, enggak. Itu di kamar mandi aku ada darah, kata si Winda. Enggak kok, kata siapa? Kamu paling yang main. Nah mereka akhirnya berdebat tuh. Karena dua-duanya melihat ada darah yang ada di dalam kamar mandi. Nah selesai mereka berdebat, mereka berdua berangkat menuju tempat PKL. Nah pas sore harinya, si Winda sama si Ratna ini gak langsung pulang ke kosan. Mereka jalan-jalan dulu berdua. Nah setelah malam, pas mereka berdua masuk ke dalam komplek kos-kosan, itu si Winda lebih dulu jalan. Sedangkan si Ratna itu mengunci gerbang. Nah dari kejauhan si Winda itu melihat kayak ada seseorang yang lagi duduk di depan kos-kosannya. Si Winda manggil-manggil si Ratna, Rat, itu ada siapa? Kok kayak ada orang di depan kosan kita? Kata si Winda. Gak ada kok, cuma bayang-bayang aja, kata si Ratna.
Nah, pas semakin dekat itu si Winda dengan jelas itu ngeliat ada sesosok bayangan berwarna hitam yang lagi duduk di sebelah pintu kos-kosannya. Nah, si Winda nggak berani melanjutkan langkahnya. Dia berhenti sambil ngomong ke si Ratna, "Rat, itu ada apaan di samping pintu?" Kata si Winda. Si Ratna itu nggak ngeliat ada apa-apa di situ. "Nggak ada loh, Win, jangan nakut-nakutin," kata si Ratna. "Nggak, Rat, ini beneran, itu kelihatan jelas," kata si Winda. Nggak ada apa-apa." Si Ratna tetap maksa buat melanjutin masuk ke dalam kamar kosnya. Sedangkan si Winda yang melihat ada sesosok hitam yang sedang duduk di samping pintu, itu jalannya agak ragu-ragu. Karena si Winda itu dengan jelas melihat sosok itu. Sedangkan si Ratna ini nggak melihat apa-apa, biasa aja masuk ke dalam kosan. Nah, pas udah deket bayangan itu tiba-tiba menghilang. Si Winda buru-buru masuk ke dalam kamar kosan. Sedangkan si Ratna itu masih memarkirkan motornya. Nah, selesai memarkirkan motornya, si Ratna masuk ke dalam kamar kos. Nah, si Ratna yang lihat si Winda ketakutan, itu nanya, "Kenapa, Win? Ada apa? Kok kayak ketakutan begitu?" Si Winda langsung narik selimut sambil tiduran. Nah, sedangkan si Ratna itu keluar mau ke kamar mandi, mau sekalian pakai masker sambil bersih-bersih wajah. Nah, pas si Ratna mau ke kamar mandi, itu dia dengar kayak ada sesuatu dari dalam kamar yang kosong. Nah, si Ratna tuh berhenti dengerin, itu kayak ada orang yang lagi ngobrol di dalam kos-kosan tersebut. Nah, si Ratna yang penasaran, karena memang dia taunya itu nggak ada siapa-siapa di dalam kos-kosan itu coba mengintip dari celah-celah kaca yang agak sedikit terbuka. Nah, diintip tuh sama si Ratna. Karena kondisinya gelap, nggak ada apa-apa. Nah, pas si Ratna ini mau melanjutkan ke kamar mandi, itu kayak ada yang manggil si Ratna. "Rat," gitu. Nah, si Ratna itu kan melihat ke belakang karena dipikir si Winda. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Nah, pas si Ratna ini mau melanjutkan ke kamar mandi lagi, baru juga berapa langkah, itu ada suara yang manggil Ratna lagi. "Rat." Nah, si Ratna ini kan bingung siapa yang manggil. Si Winda ada di dalam kamar. Balik lagi tuh si Ratna buat ngeliat ke dalam kamar yang kosong tadi. Tapi pas dilihat nggak ada apa-apa. Akhirnya si Ratna yang pemberani kembali melanjutkan menuju kamar mandi. Nah, pas si Ratna masuk ke dalam kamar mandi itu seperti biasa, wah, nggak ada apa-apa di situ. Setelah si Ratna selesai, dia kembali ke dalam kamar kosnya. Nah, si Winda yang dengar si Ratna udah kembali masuk ke dalam kamar, itu langsung bangun. "Loh, Rat, kamu dari mana?" kata si Winda. "Dari kamar mandi." "Kenapa, Win?" "Loh, bukannya kamu dari tadi di sini ngadep kaca ya, lagi dandan ya?" kata si Winda. "Enggak kok, ini aku basah dari kamar mandi." "Loh, terus siapa ya?" kata si Winda. "Aku tuh melihat kamu lagi dandan di depan kaca loh dari tadi. Cuman kamu aku tegur, kok nggak jawab-jawab," kata si Winda. "Aku pikir kamu marah sama aku." Loh, si Ratna ini kan bingung. "Enggak loh, aku dari kamar mandi, bener." Tuh, kata si Winda, "Terus siapa ya?" "Ah, bercanda paling kamu, Rat." Itu kata si Winda. Tapi dalam hati si Winda, karena dia tadi pas mau masuk ke dalam kamar, dia melihat ada sesosok bayangan hitam yang ada di samping pintu. Itu kan pikirannya udah kacau. Dia mikirnya, ini pasti makhluk halus, pikirannya si Winda. Nah, si Winda kan ketakutan di situ, Wak. Selang berapa lama si Winda ini pengen ke kamar mandi. Nah, manggil-manggil lah si Ratna. "Rat, anterin aku ke kamar mandi yuk," kata si Winda. "Sendiri aja lah, Win. Orang aku aja sendiri," kata si Ratna. "Enggak lah, aku takut, pokoknya anterin." "Ya udahlah, aku anterin." Nah, keluarlah mereka berdua. Tapi si Ratna yang memang mau ngerjain si Winda, dia pura-pura ngikutin di belakangnya. Padahal si Ratna masuk kembali ke dalam kamar. Jadi berangkat nih si Winda menuju kamar mandi sendirian.
Nah, sepanjang perjalanan si Winda menuju kamar mandi, karena jaraknya lebih kurang hampir 50 meteran lah, Wak. Itu si Winda ngajak ngobrol si Ratna. Perasaan si Winda, si Ratna itu ada di sampingnya atau di belakangnya si Winda, berjalan di belakang yang ngikutin gitu, Wak. Jadi diajak ngobrol sama si Winda. Nah, pas si Winda ini mau masuk ke dalam kamar mandi, si Winda ini ngomong sama orang yang dikira Ratna tadi. Rat, kamu tungguin aku di luar ya. Nggak jawab tuh. Si Winda masuk aja ke dalam kamar mandi. Pas si Winda ini mau ngambil air, si Winda ini kayak ada bayangan di atas kepalanya yang bergoyang-goyang di situ, Wak. Akhirnya si Winda itu memberanikan diri buat melihat ke atas. Nah, setelah si Winda itu melihat ke atas, ternyata ada sesosok kuntilanak yang sedang memainkan rambut di atas kamar mandi. Si Winda itu ngeliat rambutnya itu panjang sekali, Wak, sambil ketawa-ketawa. Nah, si Winda ini ketakutan, dia langsung lari keluar kamar mandi, langsung manggilin si Ratna. Si Ratna nggak ada tuh di luar kamar mandi, karena bukan si Ratna yang tadi diajak ngobrol sama si Winda itu. Si Winda langsung lari menuju kamar kosnya. Nah, pas masuk, ternyata si Ratna itu ada di dalam lagi bebaringan. Nah, si Winda ketakutan, langsung narik selimut, langsung meluk si Ratna. Kenapa, Win? Ada apa, Win? Tanya si Ratna. Ada kuntilanak, Rat, kata si Winda. Di mana? Di kamar mandi. Nah, si Ratna yang memang dasarnya pemberani, dia itu langsung keluar buat ngeliat ke dalam kamar mandi tuh. Pas dilihat si Ratna nggak ada apa-apa. Nah, si Ratna buru-buru langsung kembali masuk ke dalam kamar kosnya. Pas buka pintu, itu si Ratna terkejut ketika melihat ada sesosok kuntilanak yang sedang duduk di sampingnya si Winda. Sedangkan si Winda itu nggak sadar kalau ada kuntilanak di sampingnya, Wak. Nah, terus si Ratna ini manggil, Win, ayo keluar, Win, kata si Ratna. Si Winda langsung buka selimutnya, betapa kagetnya pas dia ngeliat di sampingnya itu ada sesosok kuntilanak, Wak. Nah, si Winda ini langsung lari keluar kamar sama si Ratna menuju ke rumah Bu Yanti. Mereka berdua gedor-gedor pintu rumah Bu Yanti sambil minta tolong. Bu Yanti, Bu Yanti, Bu Yanti. Bu Yanti yang sedang berada di dalam rumah itu dengar suara si Winda sama si Ratna itu kayak orang lagi panik. Buru-buru Bu Yanti membuka pintu. Loh, Winda sama Ratna, kenapa? Ada apa kalian? Kok kayak ketakutan begitu? Itu, Bu, ada kuntilanak di dalam kamar, kata si Winda. Nah, si Ratna yang memang dia juga melihat itu membenarkan ucapan dari si Winda. Nah, akhirnya mereka berdua itu nginep di dalam rumah Bu Yanti. Nah, keesokan harinya si Bu Yanti itu cerita kalau kamar kosong yang ada di dekat kamar mandi itu ternyata memang angker. Bukan hanya si Winda dan juga si Ratna yang sering diganggu, tetapi anak kos sebelumnya juga pernah mengalami gangguan-gangguan tersebut oleh makhluk yang bernama kuntilanak dan juga sesosok makhluk hitam yang ada di situ. Itulah sebabnya kos-kosan itu kosong. Nah, si Winda sama si Ratna yang mendengar cerita dari Bu Yanti, itu dia besoknya nggak mau lagi tinggal di dalam kosan tersebut. Nah, akhirnya mereka berdua berpamitan kepada Bu Yanti. Bu Yanti, mohon maaf, kami berdua nggak bisa ngekos lagi di sini, kami takut, kata si Winda. Ya udah, Rat, Win, nggak apa-apa, kalian cari kos aja di tempat lain. Akhirnya mereka berdua pergi dari kos-kosan Bu Yanti. Mereka berdua sepakat buat nyari kos-kosan di tempat lain. Buat kalian sahabat cerita dimanapun kalian berada yang memiliki kisah horor ataupun kejadian-kejadian aneh dan ingin ceritanya diceritakan di channel Sahabat Cerita, silakan tuliskan di email Sahabat Cerita. Dan terima kasih semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan bila mana ada kritik dan saran, silakan tuliskan di komentar agar channel ini berkembang dengan baik
dan kedepannya menjadi lebih baik insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.